Ya. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah dalam saum. Ini harus kita pahami. Jadi kalau berbicara tadi rukunnya, ya, tentang puasa tadi seperti tadi, ya, kalau syaratnya jelas dia sehat, muslim, kemudian apa, mukim, ya, itu syaratnya dan seterusnya. Dia mampu untuk saum. Ketika tidak mampu berarti apa? Ada rukhsah. Ketika tidak mampu, bisa dia apa, mengganti dengan apa? Bisa dia mengganti dengan makanan atau dia mengganti dengan saum di waktu yang diharapkan bisa mampu untuk menunaikannya. Ini tentang apa, kewajibannya. Kemudian dalam saum ini bukan hanya yang diwajibkan tadi, yang disunnahkan. Seperti disunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita membacakan 40 hadis hukum yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri. Di pertemuan kita hari ini insyaallah adalah membahas tentang lanjutan hadis kemarin, yaitu bercerita tentang saum. Kalau kemarin kita bahas tentang Ramadannya, kemudian kita saum. Hari ini adalah berbicara tentang pembahasan saum. Kita lewat. Di pembahasan kemarin kita membahas tentang awal masuk Ramadan, yaitu dengan melihat hilal. Ketika masuk Ramadan, maka pada kondisi tersebut di hari pertamanya harus berpuasa selama 1 bulan penuh, dan 1 bulan itu tergantung posisi hilal. Kadang ada yang menunjukkan 29 hari, kadang ada yang menunjukkan berapa, 30 hari. Nah, apa yang dimaksud dengan saum? As-saumu fil lughah wal imsak. Saum dalam bahasa itu artinya imsak, menahan diri. Jadi saum itu imsak, menahan diri. Maka setiap yang sifatnya menahan itu dalam bahasa disebut saum, seperti Maryam, ya, menahan tidak bicara, ya. Dia menyebutkan bahwa aku sedang apa, nadar untuk saum. Saum di situ adalah Allah tatakallam, dia tidak berbicara, seperti itu. Nah, ini kondisi dengan apa, saum. Maka menahan berbicara, menahan apa saja disebut apa, shaim, tidak mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian apa yang dimaksud saum dalam istilah? Ya, saum dalam istilah syar'i, kalau disebutkan istilah syar'i berarti maksud secara syar'i, yaitu at-ta'abbudu lillah. Ta'abbud lillah bil imsaki anil akli wa syurbi wal jima' nahar Ramadan. Aw nahar ini fil nahar min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi.
Yang namanya saum itu adalah beribadah kepada Allah dengan menahan dari makan minum, berjima dengan istri di siang hari. Kalau saum Ramadan berarti di siang Ramadan. Tadi disebutkan nahar Ramadan karena siang Ramadan. Kalau disebutkan saum secara umum berarti di waktu siang. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah saum secara syar'i. Maka kalau beribadah kepada Allah dengan saum melebihi dari itu, disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan kalau dia mengatakan bahwa itu syariat terbaik, berarti itu tidak boleh. Kalau disebutkan makruh, ya ada hadisnya melarang. Kalau disebutkan boleh, karena ada hadis yang mengizinkan. Wisol namanya. Tapi hukum asal saum adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl. Makan dan minumlah sampai nampak benang putih dari benang hitam, maksudnya saat fajar muncul, dan sempurnakan puasamu, yaitu makan di mana di situ. Tidak makan, tidak minum, sempurnakan puasamu sampai datang waktu malam. Awal malam yaitu ghurubus syams, yaitu terbenam matahari. Maka di dalam saum ini ya ada 2 rukun di situ atau 3. Yang pertama niat, yaitu ta'abbud, beribadah kepada Allah. Jadi kita harus meniatkan itu untuk saum, beribadah kepada Allah. Dan dalam niat itu ya dilihat dari keikhlasannya dan yang lain. Kedua adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima. Dan ini semua adalah hukumnya halal asalnya. Maka dia beribadah kepada Allah dengan apa? Menahan diri di situ sebagai bentuk perintah Allah, itu ibadah. Makanya ibadah saum itu bukan perintah untuk atau bukan larangan untuk dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang mubah dalam bentuk ibadah. Seperti itu. Sebagai bentuk pelajaran sejauh mana ketundukan dia kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang haram kumaha, komo haram gitu dimaksud di sini seperti itu, mimbab komo, apalagi aulawiyat. Karena kita beribadah itu tarkul halal di sini. Ta'abbud, dan meninggalkan yang halal karena ibadah. Ya, kalau tarkul haram, ya itu jelas bukan waktunya puasa pun haram. Seperti itu. Makanya orang yang puasa itu sebenarnya yang haram apalagi. Karena yang halal pun dia tunduk kepada Allah untuk tidak dikerjakan di waktu itu. Seperti itu. Yang kedua syaratnya adalah tadi yaitu apa? Adanya waktu siang. Yaitu di waktu siang, rukunnya itu di waktu siang. Jadi nggak ada puasa di malam hari kecuali bagi yang wisol tadi dengan kondisi hukum yang tadi. Bisa dipahami ya? Ini puasa. Makanya kalau berkaitan dengan puasa itu Rasulullah SAW mengatakan ketika saum itu, idza kana saumu yaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Ya. Jadi kalau orang itu ketika saum, seseorang di antara kalian ketika saum, maka tidak boleh berbicara jorok, berbicara yang keji, berbicara pembicaraan yang tidak bermoral di sini. Wala yarfuth wala yafsuq, dan tidak juga berlaku fasik. Fasik itu adalah terjerumus kepada yang diharamkan atau meninggalkan yang wajib, itu fasik. Wala yajhal, dan tidak boleh berbuat bodoh. Kebodohan ini adalah melanggar syariat yang dimaksud, yaitu hal-hal yang melanggar syariat. Maka disebutkan kalau saum itu harus begitu. Kenapa? Karena yang dalam saum itu kita itu diperintahkan untuk menahan sesuatu yang dihalalkan sebagai bagian dari bentuk ibadah dan bentuk keimanan. Makanya tentang puasa ini orang mengatakan bahwa orang-orang kafir yang tidak beriman mengatakan bahwa ngapain coba, nggak ada kerjaan, tidak makan, padahal saat itu lapar, kan begitu ya di situ. Tapi seorang mukmin nggak melihat dari sisi itu, melihat inilah perintah Allah, dan sungguh
Beruntung bagi seorang mukmin, Allah memerintahkan selama 1 bulan untuk menjadikan perut kita itu terkontrol dengan tidak makan sembarangan di siang hari. Ada waktunya. Dan itu hanya 1 bulan. Dengan itu kita mendapati anugerah yang sangat besar dari Allah. Dari sisi apa? Dari sisi tubuh ini, ya. Adapun dari sisi apa? Dari sisi syariat, jelas kita diperintahkan oleh Allah ibadah itu, maksudnya apa? 8% saja gitu dari perjalanan satu tahun. 8% saja dari perjalanan 1 tahun untuk kita berpuasa, seperti itu. Tidak sampai 10%, karena kita sebulan dari 12 bulan kan segitu, ya. Seperti itu, ya. Bisa dipahami kan tuh? Nah, ini tentang hal ini. Kita bersyukur kepada Allah karena disebutkan bahwa berkaitan dengan syariat itu sesuai dengan apa? Kemampuan seorang hamba, dan Allah Maha tahu. Dan dengan ini kita lebih jelas apa teguhnya keimanan kita bahwa syariat ini datang dari Allah Rabbul Alamin. Subhanallah, ya. Coba tina setahun kan ukur sabulan. Untuk tina setahun dan setengah tahun mau genap bulan kan seperti itu. Dan untuk sholat juga kita lihat bagaimana. Ya, dari 1 hari kita hanya diambil 5 waktu yang itu dalam kondisi singkat. Begitu. Bahkan kalau kita lihat, ya, karena memang kebutuhan manusia tentang dunia ini menjelaskan bahwa surga itu pahalanya besar. Ya, surga itu pahalanya besar. Dalam logika matematika, untuk mendapatkan yang besar harus menghabiskan waktu yang lebih besar. Tapi ternyata Allah menetapkan, ya, untuk mendapatkan dunia itu kecil. Ternyata untuk mendapatkan dunia lebih banyak waktunya daripada untuk mendapatkan surga. Dari sisi perintah kewajiban, ya. Seperti itu. Walaupun secara hakikatnya kita itu akan tunduk beribadah kepada Allah untuk surga itu sepanjang napas kita. Tapi kalau dari sisi aktivitas amal, justru aktivitas yang sifatnya untuk duniawi lebih banyak daripada untuk akhirat. Padahal yang akan kita gapai dari sisi hasil dari amal kita adalah sesuatu yang lebih besar, bersabanding. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Itulah ujian yang terbesar. Saya ulangi, ya. Surga itu besar, dunia itu kecil. Dalam logika untuk mendapatkan hasil yang besar, umpannya yang kumaha? Lebih besar. Mau mungkin apa? Umpan hiu ku cacing kan gitu. Nah, kemarin ngalah hiu di mana? Di lautan luas. Ngalah cacing lah di sisi imah gitu kan? Ya mungkin. Semakin besar umpannya, semakin besar pula apa yang diharapkan untuk didapatkan. Nah, oleh karena itu ketika berbicara tentang tauhid itu full 24 jam kita harus berada dalam tauhid, ya karena yang akan didapatkan adalah sesuatu yang sangat besar gitu kan, seperti itu. Tapi dalam aktivitas amal, saum umpamanya dina sapoe we henteu 24 jam kan saum urang. Ngan 12 jam anu normal di wilayah tropis. Di sebagian negara ngan ukur 10 jam, sebagian negara ngan ukur 5 jam dan seterusnya. Itu kondisinya, ya. Dengan keadaan apapun di masing-masing negara tersebut. Ini kondisinya, ya. Tidak sampai 24 jam. Subhanallah. Dan ini yang patut kita syukuri tentang hal ini, ya. Nah, ini adalah saum. Ini adalah surga, ya. Dan keutamaan tentang saum itu jelas banyak sekali dalam apa? Dalam hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran tentang hal ini. Dan diantara satu keutamaannya ada pintu khusus untuk saum ini, yaitu Rayyan. Yang berikutnya adalah telah diampuninya dosa dan yang lain. Kita banyak hafalnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan yang lain dari berbagai keutamaan, ya. Tapi saum yang sebenarnya tadi betul-betul dalam niatnya ta'abbud lillah. Ya, itu betul-betul beribadah. Kadang-kadang ada orang saum di bulan Ramadan pada batu rame puasa gitu, puasa. Gitu kan. Ya. Kemudian dalam ta'abbud lillah di sini adalah kita tahu bahwa ini adalah bagian dari rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Bunyal Islam ala khamsin syahadatin.
Dan kita tahu orang yang meninggalkan saum itu dosa besar. Mengingkari kewajibannya adalah kafir. Begitu itu saum. Semua rukun Islam begitu. Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang meninggalkan puasa sengaja tanpa uzur, dia tahu hukumnya, ada yang menghukumi kafir. Karena ini bagian dari apa? Rukun Islam. Seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah dalam saum. Ini harus kita pahami. Jadi kalau berbicara tadi rukunnya, ya tentang puasa tadi seperti tadi, ya kalau syaratnya jelas dia sehat, muslim, kemudian apa mukim, ya itu syaratnya dan seterusnya. Dia mampu untuk saum. Ketika tidak mampu berarti apa? Ada rukhsah. Ketika tidak mampu bisa dia apa mengganti dengan apa? Bisa dia mengganti dengan makanan atau dia mengganti dengan saum di waktu yang diharapkan bisa mampu untuk menunaikannya. Ini tentang apa kewajibannya. Kemudian dalam saum ini bukan hanya yang diwajibkan tadi, ada yang disunnahkan. Seperti disunnahkan ketika puasa itu ada makan sahur. Ya. Ketika umpamanya apa disunnahkan pula apa memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Kemudian disunnahkan dalam saum ini seluruh saum, yaitu apa disunnahkan untuk apa menyegerakan berbuka ketika sudah sampai waktunya dan seterusnya. Ini diantaranya apa sunnah-sunnah saum. Ya. Adapun sunnah-sunnah Ramadan banyak ya, di bulan Ramadan. Ini kita berbicara tentang apa sunnah-sunnah saum seperti ini. Ini disebutkan di dalam hadis tadi. Kemudian berbuka dengan yang lembut-lembut, yang manis, ya, seperti berbuka dengan 3 butir kurma dan yang lain, dan seterusnya. Ini dalam hadis-hadis tentang apa puasa, dan pembahasannya mungkin dalam khusus tentang hal ini. Tapi kita secara ringkas itu. Yang paling penting kita pahami bahwa dalam saum itu adalah ta'abbud lillah. Kemudian yang ditahan adalah tadi makan, minum, berjima seperti itu. Jadi kalau ditanya, ada nggak yang membatalkan saum selain itu? Nggak ada. Ya, kalau makan dan minum jelas batalnya. Ya, kalau apa di bulan Ramadan ada hukum khusus dalam apa berjima, bukan hanya batal tapi ada kafarah. Tapi kalau saum yang lain tidak. Begitu. Itu diantaranya yang dijelaskan oleh para ulama kita ya. Terus bagaimana kalau umpamanya orang yang saum dari hal tersebut kemudian melakukan yang haram dalam bulan puasa? Apakah batal puasanya? Puasanya secara lahir itu tidak batal, tapi pahalanya berkurang jelas. Contoh umpamanya dia puasa sebagai pelaku riba, karena puasa dengan riba itu dua hal yang memang berpisah. Paham ya? Kenapa dikatakan berpisah? Karena dia melakukan riba di bulan Ramadan. Jelas dosanya lebih besar gitu kan. Lah antum ulah gagabah, saya mau apa? Mau pinjaman riba selama 1 tahun, antum dosa besar di bulan-bulan biasa pas asup Ramadan, pas asup bulan mulia itu bertambah dosanya. Jangan dianggap biasa. Asa biasa, ada bulan ada biasa kehidupan mah. Yang secara penilaian antum di 4 bulan mulia Muharram, antum itu lebih besar dosanya. Datang bulan Ramadan lebih besar lagi. Hati-hati ulah ngagampangkan perkara riba. Ada biasalah ini dia mengukur apa pinjaman gitu kan. Tapi karena waktu itu beda dosa. Berbuat dosa di selain bulan Ramadan, selain bulan Muharram itu dosa besar. Dilakukan dirinya lebih gede di dosanya gitu. Seperti itu. Karena salat tidak memuliakan. Nah, lalu bagaimana dengan saumnya? Saum itu adalah sesuatu amal khusus, ibadah khusus di situ. Maka ketika orang melakukan apa? Melakukan amalan yang fasik atau haram di bulan tersebut, ya selama itu bukan sesuatu yang memang apa namanya, yang harus dia puasa di situ, apakah dia batal? Tidak. Begitu ya. Tapi berarti dia melakukan dosa dalam keadaan dia beribadah kepada Allah di sisi yang lain. Selama tidak menyangkut tentang pembatal hal tersebut, tidak menyebabkan kafir dan yang lainnya umpamanya, berarti dia apa? Dia beribadah kepada Allah dengan kondisi dia bermaksiat. Maka dikatakan oleh para ulama di situ apa? Hilang pahalanya.
Ya, paham gak? Orang bari puasa bari ngabuburit, kemana aja ngabuburit teh? Eta bari ameng nyana kerencangan kabogoh di ditu sugan terek kan bari terek kan ngabuburit di kabogoh mah. Kan gitu, antum pernah ngalaman tuh? Hah? Seperti itu ngabuburit di kabogoh. Nah di situ kan orang menganggap hal biasa. Padahal ya apa? Berbuat kefasikan. Seperti itu. Kan di orang kan Gus Usung ngabuburit, dan ngabuburit itu menjadi sebuah sensasi nasional sekarang. Yang dulu itu hanya wilayah Jawa Barat unggul ngabuburit deh. Akhirnya menjadi ke Papua ge istilah ngabuburit sekarang ini. Menjadi apa? Budaya nasional sekarang ngabuburit. Ya khawatirnya nanti Malaysia juga ngabuburit. Setelah itu apa? Sampai ke Saudi Arabia ada istilah ngabuburit. Walaupun banyak mereka ngabuburitnya dengan mengaji, kalau kita ngabuburitnya kan nongki. Nah ini kondisinya ya. Itu yang berkaitan dengan puasa. Kemudian di sini kalau makan dan minum, kita bacakan hadis ini ya. Dan ini yang maksud hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ya. Kita tahu di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, lupa dalam keadaan puasa, yaitu makan dan minum. Berarti di sini apa? Dia kalau dia sengaja batal kan makan minumnya. Tapi ternyata kalau dia lupa, nah ini Rasulullah SAW menyampaikan, ternyata dalam puasa itu karena yang dilarang itu 3, makan, minum, bercampur dengan istri kan gitu kan, ini yang terlarang tuh. Ya, dalam saum ini ibadah kita itu dengan meninggalkan ini ketika siang Ramadan. Ternyata 3 hal ini kita lupa. Nah, kan secara kenyataan lupa tidak lupa kan berarti batal. Sekarang antum wudu, terus antum poho itu batal kan? Kapohoan bieu hitutnya batal kan? Batal kan? Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita untuk ibadah puasa, ketika antum lupa dari sesuatu yang harus ditahan, makan, antum lupa makan, minum, karena harus ditahan di situ puasa, antum lupa minum, kan di negara lain lah pembatal, apa poho geningan, batalnya, batal, seperti itu. Tapi bagaimana dengan puasa? Subhanallah, puasa mah henteu kabayang lamun anu poho barata teu tamat Ramadan teh. Bahkan tiap jelema pasti aya nu poho komo di awal-awal puasa. Ya kan? Begitu kan tasawur teh, beres salat subuh, baca Quran teh, baca Qurannya beres lep sare. Udang jam 8 teh nu biasa nyium kopi makan. Korota-korota nyium kopi poe-poe ka hiji 2 mah. Geus nginum kopi teu jadi puasa. Tapi ketika nasnya lupa di sini puasa. Makan minum di sini. Apa kata Nabi SAW? Falyutimma shaumahu. Ketika selesai dan kondisinya ini, maka sempurnakan saum. Kemudian Nabi menyebutkan itu anugerah bagi orang puasa. Makanya orang puasa itu istimewa. Orang puasa itu apa? Istimewa. Yaitu apa? Apa kata Rasulullah? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Itu Allah memberi makan dan Allah memberi minum untuk kamu. Karena kita tidak tahu hikmahnya apa di saat itu kita harus makan. Karena Allah Maha tahu. Maha tahu untuk kebutuhan lambung kita. Ya kan? Maha tahu untuk tenaga kita pada saat itu. Karena itu di luar kaitan bahwa kita apa? Di luar kaitan bahwa kita itu sengaja untuk mengisi nutrisi kita kan gitu. Seperti itu. Ini kondisinya. Ini anugerah yang sangat besar. Maka kata Rasulullah SAW, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ini harus kita imani. Berarti itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Ya. Ini kondisinya. Wallahu taala a'lam, dan itu adalah gambaran tentang puasa, dan pembahasannya ya tidak terlalu diperpanjang di sini, sampai situ saja ya. Jelas bahwa berkaitan dengan fadhail siyam banyak sekali, dan Ramadan banyak sekali yang tidak disebutkan kesempatan ini dan kesempatan yang lalu. Tapi yang kita tekankan di sini adalah
bagaimana seseorang itu adalah berpuasa dan apa pembatal. Jadi mau ditanya pembatal puasa apa saja, ya sudah, makan, minum, berjima dengan sengaja atau niat untuk batal, seperti itu kan. Innamal amalu binniyat, ya seperti itu. Terus kumaha lamun kondisina hitut dina cai dan seterusnya. Maka para ulama menyebutkan al-ibratu bima dakhala bima kharaj. Ibrah itu adalah sesuatu yang masuk dan seterusnya. Ya, termasuk apa mencampuri istri itu, apakah di sini para ulama khilaf apakah mencampuri istrinya atau keluar maninya di situ. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa mencampuri istrinya. Ya, mencampuri apa? Istrinya. Kalau mau keluar mani, sebahagian ulama mengatakan bahwa, dan ini walaupun ini pendapat majus, tapi ada pendapat ulama yaitu apa? Tidak. Ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan itu karena yang dimaksud di situ adalah keumuman syahwat. Ya. Keumuman syahwat. Dan itu saking detailnya para ulama tentang membahas itu. Jadi keumuman syahwat yang tidak tertahan sampai keluar mani berarti batal di situ. Walaupun tidak jima. Ini menurut jumhur. Sebagian ulama enggak. Kenapa? Bukan berarti boleh, tapi apa? Enggak, di situ adalah apa? Al-i'tibar bima dakhala bima kharaj. Ya. Tapi di situ untuk makan dan minum. Maka ketika berkaitan dengan muntah, batal enggak puasanya? Nabi SAW mengatakan kalau muntah, yaitu kalau muntah itu enggak batal. Tapi kalau kita sengaja menjadikan muntah, batal. Kenapa? Karena kalau sengaja berarti kan ada sengaja sesuatu yang akan tertelan lagi. Dan itu pasti orang yang muntah pasti ada sesuatu yang apa? Keluar, balik lagi tertelan. Dengan itu dia batal. Begitu. Makanya kalau muntah tidak sengaja sama dengan makan yang tidak sengaja, terlupakan. Paham nggak di situ? Nah, ini kondisinya. Ya. Terus bagaimana dengan berbekam dan yang lainnya? Ya zahirnya berbekam di situ adalah hukumnya kondisinya Nabi SAW pernah berbekam saat puasa dan Nabi pernah melarang bekam saat puasa. Tinjauannya kaitan dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, demikian bahasan kita tentang apa berpuasa secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bila ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih dereng doa jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau mau puasa kan ada berlaku kan sunnah berarti ponakan gitu. Apakah lupa makan dan minum ini hanya untuk puasa wajib atau seluruh puasa? Yang disebutkan dalam hadis ini adalah min siyam atau wahwa shaim. Dan itu wahwa shaim ini tidak menunjukkan wajib dan sunnah, berarti semua saum. Semua saum, umpamanya antum Senin Kamis, antum saum apa? Daud dan seterusnya. Maka ketika antum saum tersebut kemudian lupa, maka pada saat itu innama at'amahullahu wasaqahu, itu adalah yang Allah berikan, nutrisi yang Allah berikan dan minuman yang Allah berikan. Wallahu a'lam. Semua saum. Baik, untuk yang komen pembelaan yang bertanya